Sore ini kita ada di Laut Selat Sunda ya. Tuh, laut dekat Pantai Karoeng. Cuacanya lumayan, angin begitu kencang. Dan ombak pun memang ini stabil lah. Ini ada puunnya di sini. Kejadian semalam gimana Kak Maun? Kalau melihat orang pertama meninggal itu adalah saya, karena pada waktu itu sekitar jam 9 saya itu ada di laut lagi mancing. Nah, tiba-tiba ombak itu surut. Nah, nggak lama kemudian, datang gelombang gede. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tuh bawa motor Beat. Nah, saya pegangan di motor Beat. Nah, karena motor Beat dengan sayanya anyut gitu ke bawah arus gelombang semalam. Nah, sekitar nyampe ke rumah itu jam 12 malam, setengah 1 baru nyampe ke rumah dari waktu saya mancing di dekat PLTU. Oh, berarti itu sebelum kejadian ombak gede, surutnya langsung Surut. mancing ya. Oh, cayan. Oh, surut. Tadi nama ayah. Ayah. Oh, jadi pada saat eta langsung Langsung ombak tak. ngagulung. Bangunan PLTU itu jadi kan mau. Oh, eta nu hideung lah tuh. Oh. Oh, teu kada lo. Lewat ada. Tuh saya lewat. Naik. Jadi sebelum terjadi tsunami, detik-detik ombak itu datang, ternyata kondisinya Tiba-tiba si pantai ini si airnya surut secara langsung. rangkungan tukang video cayan. Eta kosong adi tuh, berarti ngesep ian be. Iya, mau memang tadi mah. Ayo Kasedot. Jadi kepada pemerintah, siapapun yang mengontrol situasi pantai Selat Sunda khususnya, mohon diperhatikan ketika ada tanda-tanda surut langsung nyedot ke jero. Jaraknya jauh, kurang lebih sekitar 50 sampai 100 meter lah. 50 sampai 100 meter. Itu kejadian semalam. Dan ini di sini juga ada puing-puingnya. Jadi ombak sampai ke Kamar. atas ini ya. Kamar hancur. Nyari hancur menges pasti. Jadi ini situasinya. Nah, ombak sadek kumaha eta ombak? Sadek itu. Oh eta. Sakio. Nah, jadi intinya bila mana ada di pesisir pantai, saya juga dari kemarin mengimbau karena ketemu dengan para pengungsi juga, saya menginformasikan bahwa situasi laut surut dengan kondisi tidak biasa surutnya. Artinya surutnya total tiba-tiba. Nah, setelah itu tanda-tanda mau datang ombak Yang lebih gede. yang lebih besar. Jadi mohon diperhatikan bagi siapa saja yang ada di bibir pantai, bila mana ada kondisi surut, langsung memberitahu sebisa mungkin dan menyelamatkan diri sebisa mungkin. Tapi hemat saya, lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Nah ini, lihat kondisinya sih katanya tadi stabil. Ini stabil, kondisi saat ini perairan cukup stabil. Artinya hanya gelombang-gelombang, meskipun Gunung Anak Krakatau itu sedang terus erupsi, mengeluarkan api dan mengeluarkan asap. Di sini banyak kita lihat puing-puingnya. Ini ada di samping Pantai Karoeng ya. Jadi saya kebetulan komunikasi dengan Kak Maun ini mulai dari tadi pagi. Habis zuhur, sebelum zuhur saya komunikasi dengan beliau pada saat kejadian, karena saya tahu beliau ini sering ada di pinggir pantai. Makanya kondisi beliau ada di mana pada saat itu, dan ternyata memang posisinya sedang melakukan mancing. Eta berapa orang waktu itu mancing? 7 orang. Nu lainnya ke mana? Nah, ya 7 kita berdempetan 7 orang, bawa motor itu 5. Semuanya total mati semua karena kerendam. Motornya kurang lebih air pada aja lemanu 7 ke mana? ngambang kabeh keluar. Oh, Itu kan rambang. Itu ngambang. tapi selamat sadana. Selamat. Nah, nggak lama kemudian kurang lebih itu 15 menit. Nah, air gede itu turun kebagi dua, yang satu lari ke laut, yang satu lari ke muara air.
Nah surut. Nah kondisi motor kerendam semua, didorong sama. Ya jadi intinya karena ini langsung kesaksian dari yang ada di bibir pantai ya. Kalau kita sih nggak ngelihat, posisinya kita ada di jauh di bibir pantai, sehingga kita pada saat kejadian kita nggak tahu, tiba-tiba ombak besar aja. Intinya siapapun yang ada di bibir pantai ketika melihat situasi pantai surut dengan datangnya tiba-tiba, maka itu pertanda akan datangnya ombak yang begitu besar. Oke, demikian melaporkan dari Selat Sunda, Laut Selat Sunda. Terima kasih.